Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faikoto Amalia Zahra dari kelas KP5D. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM, MSI. Di pertemuan kemarin di tanggal 4 November 2025, saya tidak hadir dikarenakan sakit. 6 melakukan presentasi yang beranggotakan 5 orang. Pertama, Dania Kurniasih. Kedua, Ahmad Aufa. Ketiga, Raihan Pramudian. Keempat, Muhammad Iksanul Fikri. Dan yang kelima, Fajri Gustiansah. Kelompok 6 membawakan tema tentang integrasi tahapan produksi jurnalisme investigasi dalam kajian sifat dan tujuan penulisan berita investigasi. Karakter jurnalisme investigasi di Indonesia. Jurnalisme investigasi berperan penting sebagai kontrol sosial yang menelusuri fakta tersembunyi di balik peristiwa publik. Jenis jurnalisme ini menuntut ketelitian, keberanian, serta tanggung jawab moral yang tinggi dalam proses peliputan. Karakter jurnalisme investigasi di Indonesia berfungsi sebagai kontrol publik terhadap kekuasaan dan kebijakan. Berdasarkan integritas moral, keberanian etis, dan kepentingan publik, menekankan akurasi, objektivitas, serta tanggung jawab sosial. Wartawan investigatif sering menghadapi tekanan politik dan resiko pribadi. Bentuk jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigatif di Indonesia berkembang melalui berbagai format media yang menyesuaikan kebutuhan audiens dan perkembangan teknologi. Cetak konvensional, laporan analis mendalam berbasis data dan dokumen. Visual televisi menonjolkan kekuatan gambar dan narasi langsung. Digital interaktif menghubungkan teks, grafik, dan data terbuka. Konvergensi media membuat jurnalisme lebih kolaboratif dan dinamis. Tujuan jurnalisme investigasi. Tujuan utama jurnalisme investigasi adalah menjaga keadilan sosial dan melindungi kepentingan publik melalui pengungkapan fakta yang tersembunyi. Pertama, mengawasi kekuasaan dan mendorong transparansi publik. Kedua, menentang praktik korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang. Ketiga, meningkatkan literasi kritis masyarakat terhadap media. Dan yang keempat, menegakkan etika dan profesionalisme jurnalis. Struktur penulisan berita investigasi. Pertama, lead. Kedua, penjabaran fakta. Ketiga, konfirmasi. Keempat, analisis. Dan yang kelima adalah penutup. Laporan penulisan berita investigasi. Laporan investigatif disusun berdasarkan proses panjang yang mencakup pengumpulan data, verifikasi, serta wawancara mendalam. Setiap laporan harus objektif dan bebas dari opini pribadi. Dalam pelaksanaannya, jurnalis perlu memegang prinsip cover both sides dan menjunjung etika profesi. Laporan yang disusun harus disertai bukti kuat, dokumen pendukung, dan hasil observasi
langsung agar validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan perencanaan riset berita investigasi. Pertama, praproduksi. 1. Identifikasi isu dan penentuan topik. 2. Riset awal dan pemanfaatan open source intelligence atau OINS. 3. Literasi digital dan verifikasi awal. 4. Riset lapangan dan pendekatan triangulatif. 5. Verifikasi data dan koordinasi tim redaksi. 6. Penyusunan strategi produksi. 7. Persiapan keamanan jurnalis dan narasumber. Dan ke-8, briefing akhir. Yang kedua, produksi. 1. Peliputan lapangan field reporting. 2. Verifikasi data dan pengujian informasi. 3. Pemanfaatan teknologi dan open source intelligence atau OSINT. 4. Koordinasi dengan tim redaksi dan evaluasi etika liputan. Dan yang kelima, penyusunan laporan lapangan dan pengamanan data. Dan yang ketiga adalah pasca produksi. 1. Penyuntingan isi dan verifikasi akhir data. 2. Penulisan ulang dan penyusunan naskah akhir. 3. Penilaian etika dan hukum. 4. Penyusunan elemen pendukung visual dan data. Dan yang kelima, peninjauan redaksi dan persetujuan publikasi. Kesimpulannya adalah jurnalisme investigasi berperan penting sebagai pengawal kebenaran dan alat kontrol sosial. Prosesnya menuntut ketelitian, keberanian, dan integritas jurnalis agar setiap laporan tersaji secara akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi publik. Melalui tahapan produksi yang terintegrasi dan penerapan etika profesional, jurnalisme investigatif mampu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menegakkan nilai-nilai keadilan dan transparansi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.